Gagal bayar pinjol, data tidak otomatis masuk Slik OJK. Temukan jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung di video ini dan tentunya yang telah memadamkan si merah dan menyalakan loncengnya. Semoga selalu diberi kemudahan, rezeki dan aktivitasnya, guys. Oke guys ya. Pada video kali ini kita akan bahas ya, dan juga saya akan share ya kepada teman-teman semuanya sebuah informasi yang menarik ya guys dari dari pinjaman online ya tentunya, dimana di sini gagal bayar pinjaman online itu data kita tidak otomatis masuk Slik OJK gitu ya. Anda tahu Slik OJK kan? Nah, Slik OJK itu sesuatu hal yang sangat ditakutkan ya semua nasabah ya perbankan gitu. Nah, apabila data kita udah masuk di Slik OJK ya, itu secara otomatis ya kredit skor kita sudah jelek guys ya, tidak bisa untuk mengajukan pinjaman apapun di perbankan manapun gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang Slik OJK itu apabila nama kita atau data-data kita udah masuk di Slik OJK itu ya sangat-sangat riskan gitu ya. Dan itu juga membuat kita tidak bisa untuk mengajukan kredit lagi guys ya, berupa pinjaman, barang dan sebagainya guys gitu ya. Nah, di sini juga saya infokan kepada teman-teman semuanya ya. Ada kabar baiknya ya buat kita semuanya yang sebagai pelanggan dari pinjaman online ya, baik legal maupun ilegal. Kabar baiknya, apabila kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya, itu kita tidak secara otomatis masuk di Slik OJK. Tapi data-data kita akan di-sharing ya, akan di-share yang namanya data Pusdapil. Ya, seperti kalian lihat di video. Nah, ini jelas ya guys di peraturan terbaru di OJK ya guys. Nah, ini kita bisa lihat di poin ke-18 ya. Nah, di sini ya, ini sebagai beberapa peraturan ya dari OJK terbaru yang saya screenshot. Di sini kalian bisa lihat ya apakah data pinjaman saya tercantum dalam Slik ya. Nah, data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di Slik ya guys, Slik. Namun akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil ya, yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin OJK guys. Nah gitu ya. Jadi cukup jelas ya guys dari peraturan yang di listing oleh pihak OJK terbaru itu, bisa dikatakan bahwa setiap nasabah yang mengalami gagal bayar atau keterlambatan ya pembayaran di aplikasi pinjaman online yang udah terdaftar di OJK itu secara otomatis tidak langsung masuk di Slik OJK, tapi ditampung dulu di data Pusdapil ya, di data Pusdapil yang merupakan pusat data fintech lending ya, yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna yang melakukan pinjaman online ya. Artinya di sini nasabah tersebut mengalami keterlambatan ataupun juga gagal bayar guys. Nah gitu ya. Nah, namun perlu kalian perhatikan ya di sini ya. Di sini ini kan sesuai dengan peraturan OJK ya, tapi di sini tidak berlaku ya pada pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak bank ya, atau juga leasing ya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan guys ya, bukan secara otomatis kalian langsung aman ya apabila mengalami gagal bayar. Tetap ada juga resiko kalian terkena Slik OJK ya. Nah, apabila pinjaman online tersebut bekerja sama dengan bank ya, atau juga leasing. Nah, beberapa pinjaman online yang perlu kalian ketahui yang telah bekerja sama dengan bank ya, dan juga dengan leasing.
Yang pertama adalah Akulaku guys ya. Di Akulaku ya, itu sudah bekerja sama dengan bank ya dan juga para leasing gitu ya. Yang kedua adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku juga sudah bekerja sama dengan bank dan juga dengan dengan leasing, pihak leasing. Selanjutnya adalah pinjaman online kredit pintar. Nah, itu juga udah masuk guys ya. Udah masuk. Lalu Shopee Paylater. Nah, pihak Shopee juga udah bekerja sama dengan bank. Lalu Traveloka Paylater. Nah, gitu ya. Jadi selama pinjaman online tersebut bekerja sama dengan bank dan juga bekerja sama dengan leasing, sudah dipastikan nama Anda akan masuk di Slik OJK gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak serta-merta semua aman ya. Walaupun di peraturan OJK telah ditetapkan setiap nasabah yang mengalami gagal bayar itu tidak masuk langsung ya, tidak secara otomatis langsung masuk di Slik OJK, kecuali perusahaan fintech lending tersebut bekerja sama dengan bank ya, dengan bank dan juga dengan leasing. Nah, itu udah secara otomatis nama kita sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam Slik OJK. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan ya guys. Berapa informasi yang mungkin sangat bermanfaat buat kalian ketahui gitu ya, beberapa hal ini supaya ke depan kalian bisa menentukan strategi untuk mengajukan kredit pinjaman ya, dengan mengetahui berapa poin ini guys. Oke. Nah, gitu. Oke. Mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan pada konten saya di hari ini guys. Semoga bermanfaat tentunya. Dan sebelum saya tutup, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil official ini semakin keren, semakin dahsyat dan tentunya memberikan informasi-informasi mengenai digital finansial. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.